5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ada banyak berita menarik, teman-teman. Mulai dari soal Gibran dan Kaisang yang dilaporkan salah seorang aktivis 98 ya, yang kebetulan juga salah seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun ya. Kemudian ada kasus soal penjarahan batubara juga di Kalimantan Timur yang heboh kemarin di Komisi 8 berapa itu di DPR dengan Menteri SDM ya, yang diungkap oleh adiknya Nazarudin ya. Ada nama seorang trader penjarah batubara, ada kasus-kasus penangkapan salah tangkap juga ya oleh kepolisian yang kemudian tidak jelas ujung pangkalnya masih juga terjadi ya kan, seperti yang terjadi di daerah mana itu, Bojonegoro di mana. Lalu dari sekian banyak pemberitaan itu ya termasuk terkait dengan desakan untuk membersihkan para buzzer ya kan, yang oleh kepolisian sengaja ini diulur-ulur, tidak direspon secara cepat ya kan. Bahkan untuk menetapkan alat bukti itu kan ya standar mereka saja sebetulnya ya. 2 alat bukti yang cukup ya, pelaporan Denny Siregar yang sudah mandek 1,5 tahun ya kan. Ade Armando yang sudah sejak 2017 masih berstatus tersangka, yang SP3-nya sudah digugat ya kan ke pengadilan, lalu dibatalkan oleh pengadilan status tersangkanya, SP3-nya. Jadi tidak diproses oleh kepolisian. Dan yang paling menarik dari sekian banyak pemberitaan itu, saya pikir ini terkait pernyataan Mahfud MD ya, yang mengatakan bahwa ada banyak dirjen yang kemudian mengundurkan diri di salah satu kementerian di kabinet Jokowi itu karena dimintai setoran sampai 40 miliar jumlahnya. Wah, ini berita yang paling menarik saya pikir. Kalau kemudian tidak dilaporkan oleh Mahfud MD, sementara dia Menko Polhukam ya, yang tentunya mantan ketua MK ini paham ya dengan hukum. Mestinya dia laporkan dugaan-dugaan itu dengan bukti-bukti dasar yang dia punya. Dan kalau tidak dilaporkan artinya dia turut menyebarkan hoak ya, yang dapat memicu kegaduhan dan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Dan barangkali ini bisa dituntut nanti atau bisa disangkakan dengan dugaan penyebaran berita bohong ya, sesuai dengan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, ini bahayanya. Dia tahu tapi dia tidak melaporkan. Dia lontarkan wacana saja supaya terbentuk opini publik ya kan. Nah, ini berbahaya pernyataan Mahfud MD yang tidak didasari dengan fakta-fakta tapi ngoceh saja dengan media ketika diwawancara oleh Kompas TV ya, Aiman Wicaksono. Jadi teman, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mahfud ini ya menarik. Ya tidak hanya di kementerian yang lain saja, tentu di kementerian dia juga ya, menurutnya ya dia mencuci tangannya ya. Waktu saya diangkat atau dipilih jadi menteri katanya ya, saya bilang ke sekretariat kementerian ya untuk tidak mencarikan saya dana-dana dari yang lain ya, kalau gaji saya berikan gaji saya. Jadi seolah-olah dia bersih kan begitu. Kemudian justru dia mencincang-cincang ini kabinet Jokowi ini. Jadi memberikan memang konfirmasi ya bahwa ada penyakit yang kronis di kabinet Jokowi terkait dengan setoran-setoran tidak jelas dari banyak dirjen ini kepada kementerian terkait ya untuk mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Jadi untuk merefleksi pernyataan Mahfud MD yang sudah beredar viral ya, saya pikir kalau tidak dia laporkan apa yang dia ketahui sesuai dengan pengakuan salah seorang dirjen yang mengundurkan diri yang kemudian diberitakan dipecat itu katanya, maka otomatis Mahfud sudah menyebarkan hoak, menyebarkan berita bohong yang dapat ya dituntut, diduga, disangkakan dengan pasal dilaporkan dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau pasal 15-nya. Jadi ini para pejabat ini ya, dia tahu penyakit tapi dia tidak mengobati penyakit, malah membuat wacana ya, membuat opini publik yang tidak berdasar begitu. Mestinya dia kalau ada masalah di kementerian yang dia tahu ya, mestinya dia laporkan ke presiden ya, diusut ke KPK begitu ya, dilanjutkan ke KPK, tidak menceritakan ke media ya. Kalau menceritakan ke media ini akan menjadi bola liar dan akan menjadi fitnah ya kan. Jadi masuk ke kementerian itu, masuk jadi ke kabinet itu dia bukan untuk memperbaiki negara, tapi untuk memoles dirinya, saya bersih, orang lain kotor begitu kan, kurang ajar kerjaannya kalau begitu ya. Artinya dia tidak sedang bekerja
untuk negara, begitu. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, begitu. Jadi kau catat itu, Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh, Fer? Pendapat si Mahfud yang kayak gitu? Saya harus menyatakan bahwa orangnya perlu diperiksakan kejiwaannya. Gimana? Perlu diperiksakan Yang bener kejiwaannya. aja lu. Perlu diperiksakan kejiwaannya. Waduh.